Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam episode Tok Wan Channel menyampaikan informasi tentang perkembangan yang terjadi dalam kita akhir-akhir ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini, tanggal 9 Agustus, kita berulang tahun yang ke-66. Luar biasa kalau kita lihat perkembangan Riau pada hari ini dengan ulang tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau hari ini cukup meriah dan banyak agenda-agenda acara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Nah, ini semua dengan ulang tahun Provinsi Riau 66 tahun berdirinya Provinsi Riau ini berkat perjuangan para tokoh-tokoh kita dulu, bahwa memang melihatkan adanya kemajuan dan perkembangan yang luar biasa. Kalau dibandingkan pada zaman-zaman lalu lah, semenjak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian perubahan yang terjadi di Riau ini pada masa reformasi. Nah, kita tahu saudara sekalian, apa sebab tokoh-tokoh kita dulu berjuang untuk membentuk Provinsi Riau, yang dulu Provinsi Riau ini berada di kawasan Sumatera Tengah, ya, Provinsi Sumatera Tengah, yang ada 4 residen waktu itu, yaitu Residen Riau, Residen Jambi, Residen Sumatera Barat. Ada 3 ya, 3 residen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948. Lalu tokoh-tokoh kita berjuang karena begitu luasnya kawasan Sumatera Tengah ini sampai ke Jambi, kan tak mungkin untuk mengurus otonomi yang begitu luas. Oleh kerana itu, dengan berkat perjuangan tokoh-tokoh kita, berdirilah Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus 1957. Artinya hari ini kita sudah berulang tahun yang 66. Lalu satu hal yang luar biasa terjadi di Provinsi Riau, bahwa dengan adanya reformasi pada tahun 1998, maka Riau mendapat berkah yang luar biasa, yaitu terjadinya pemekaran kabupaten yang terjadi di Provinsi Riau. Oleh kerana itu, kita melihat bahawa di masa reformasi lah adanya semangat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan itulah pemekaran dilaksanakan dan masing-masing kabupaten alhamdulillah berkembang dan maju yang sangat luar biasa dengan otonomi yang diberikan kepada kabupaten kota di Provinsi Riau. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johan Mansyah yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ulang tahun Riau ke-66. 66. Katanya Tuan juga ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Kebetulan ya. Alhamdulillah. Saya pun merupakan ulang tahun ya. 9 Agustus 2023 ini. Iya. Umur saya 73 tahun. Oh, bukan 37 ya, bukan. Semangat masih 37. Itu dia. Baik, tuan-tuan, perempuan sekalian, dan kita pada hari ini berulang tahun dan kita malam hari ini berbincang dengan Pak Johan Mansyah tentang pelaksanaan otonomi daerah. Kita tahu ya, bahwa pelaksanaan otonomi daerah ini pada masa reformasi ini sangat digalakkan betul ya, tuntutan dari daerah-daerah baik provinsi kabupaten. Dan waktu itu memang kewenangan kabupaten diberikan kewenangan dalam mengelola pemerintahan, diberikan kewenangan dalam mengurus pemerintahan, dan kemudian memberikan kewenangan dalam mengatur keadaan masyarakat di daerahnya masing-masing dan juga menggali potensi daerah kita. Tetapi pada saat ini kita melihat otonomi daerah ini agak samar-samar ini. Dari awal dulu otonomi ini sangat bergebu-gebu dengan otonomi yang digalakkan oleh pemerintah kena tuntutan reformasi. Karena di zaman Orde Lama, Orde Baru, reformasi di zaman Orde Baru memang ada otonomi daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, tapi otonomi yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Tetapi dengan ada reformasi, otonomi diberikan kewenangan pada pemerintah daerah. Tapi kenyataan pada hari ini bagaimana kita lihat? Apakah masih ada tidak otonomi itu kita rasakan pada hari ini? Apakah otonomi itu sudah mati pula? Ini yang harus kita kaji pada hari ini. Untuk itu sekalian, Pak Johan Mansyah ini seorang tokoh dan juga seorang pakar yang tak asing lagi, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri,
Dan beliau juga menjadi pejabat waktu itu direktur ya, IPDN. Apa ya IPDN ya? Betul, direktur Pak ya? Apa namanya, dosen lah, guru dosen, besar, ya? Guru besar ya? Ya, guru besar di IPDN. Jadi beliau ini betul-betul matang dalam segi pengertian otonomi daerah. Apalagi beliau ini dosen pula ya dalam bidang pemerintahan daerah. Ya. Baik Pak Joharman Shah. Ya, ya. Ini bagaimana Pak Joharman? Ya. Kalau saya lihat sekali perkembangan otonomi ini, ya. dan mana dalam undang-undang otonomi itu jelas kan, asal saya undang-undang nomor yang terakhir 23 2014. Iya. Itu jelas fungsi otonomi daerah itu memberikan kewenangan pada daerah Betul. untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kemudian juga mengatur tentang kehidupan masyarakatnya dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Betul. Tetapi sekarang kewenangan itu makin hari makin diambil oleh pusat ini. Ini bagaimana peninjauan Bapak sebetulnya sebagai pengamat otonomi daerah? Begini, otonomi daerah itu sangat manis lah gitu ya. Sebetulnya bagi daerah. Karena otonomi daerah itu bisa membuat daerah maju. Begitu diberi kewenangan, diberi sebagian kekuasaan ya dalam bentuk urusan-urusan pemerintahan, maka daerah bisa mengelolanya sendiri. Nah, dengan begitu nanti kalau daerah-daerahnya kreatif, masyarakat dan pemimpinnya tambah lagi inovatif, maka tumbuhlah daerah itu. Makin sejahtera masyarakatnya, lalu kemudian pelayanan publiknya makin tambah baik, lalu kemudian juga demokrasi lokal bisa juga tumbuh subur, ya. Nah, itu harapan-harapan sebetulnya cita-cita dengan otonomi daerah. Nah, kuncinya kewenangan. Kewenangan itu rohnya dari otonomi. Siapa yang memberikan? Pemerintah pusat, karena kita tuannya kita ini negara kesatuan. Negara kesatuan itu sistem otonomi daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer of power from the central to the local government, gitu teorinya. Nah, lalu ada yang menerima kan? Yang menerima siapa? Daerah-daerah. Kita punya daerah kabupaten, kota, ada daerah provinsi, daerah besar provinsi, daerah kabupaten kota, daerah kecil lah ya, yang terdiri dari daerah besar, terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Oke, itu penerima. Tapi yang kuncinya itu apa yang diserahkan. Dan kemudian diserahkan itu awet enggak ketika diserahkan? Berjalan enggak dengan baik dan lancar? Nah, apakah ada penarikan-penarikan oleh pemerintah pusat? Enggak. Dan kemudian juga ada pertanyaan lagi, apakah daerah itu amanah enggak mengelola otonomi daerah? Atau dia menyimpang, melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Penyimpangan, distorsi dalam mengelola otonomi daerah, misalnya terjadi tata kelola daerah yang buruk, ya, terjadi praktek jual beli jabatan, terjadi praktek korupsi, ya, nah itu membuat rusaknya otonomi daerah, dan itu kena ulahnya pengelolaan daerah, governance pemerintahan daerahnya itu. Tapi itu Pak, saya potong Pak, itu kan bukan karena sistem, dia ulah daripada manusia yang menjadi pemimpin waktu itu kan. Betul dia. Jadi bukan kaitannya terjadi korupsi itu karena manusianya. Betul. Tapi sebetulnya sistem itu harus berjalan. Nah, sistem otonomi daerah itu sebetulnya kan harus tetap. Tidak boleh berubah. Jadi karena kita pengalaman nih, Orde Baru kan sentralisasi tuh, Puan ya. Jadi sentralisasi, pemusatan kekuasaan di pusat. Nah, itu membuat terganggunya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Tambah juga pelayanan publik kan menjadi tidak berjalan dengan baik dan lancar. Apa-apa harus urus ke pusat. Ya kan, datang kita ke pusat. Nah, sehingga pusat nggak mampu juga mengelola, karena Indonesia ini penduduknya itu kan 270-an juta. Yang kedua, geografis. Indonesia negara kepulauan yang besar. Nah, penduduknya tadi tinggi, jumlahnya banyak, dan multi etnik pula. Sabang Merauke ini jumlah suku itu bisa ratusan, dan jumlah bahasa juga seperti itu. Nah, kalau kita mengelola pemerintahan dengan efisien efektif, demokrasi juga bisa ditumbuh kembangkan, obatnya adalah beri otonomi kepada daerah. Pusat jangan cepat-cepat narik kewenangan. Kalau ada distorsi,
dibimbing, dibina daerah itu. Tapi kan otonomi ini kan ada ketentuan dan aturannya Pak ya. Benar. Yang diberikan itu tiap sewenang itu kan. Betul. Pertama kan tetap menjaga wawasan Nusantara kan ya. Kemudian tetap mengacu kepada negara kesatuan. Betul. Kemudian kan memberi kewenangan kepada daerah untuk lebih maju lagi kan. Betul. Dan ke depan diharapkan daerah itu bisa berdiri sendiri. Betul. Pertama fiskalnya akan meningkat. Mandiri fiskal namanya. Iya. Atau ini kan ini syaratnya Pak. Betul. Nah kalau ini memang sudah nampak berjalan, tentu otonomi ini kan harus betul dikembangkan lagi untuk lebih. Betul. Kan? Ya. Tapi ini nampak saya yang belum. Nah, coba begini. Pusat itu kan lain koki, lain masakannya. Ganti presiden dan pulang kebijakan. Nah, dulu Undang-Undang 23 2014 itu zaman SBY kan terakhir, diterbitkan. Kemudian yang mengeksekusinya siapa? Presiden Jokowi. Nah, sampai saat sekarang hampir 10 tahun kan? Nah, jadi pemahaman, cita rasa, spirit itu bisa berbeda. Nah, jadi saya bilang tadi formulanya itu tetap tergantung kokinya. Kalau kokinya mengelolanya dengan cara yang pro kepada kepentingan daerah, nah, maka otonomi subur. Tapi kalau kokinya itu pro kepada kepentingan nasional, pusat melulu, otonomi bisa terancam punah. Nah, mati dia. Ya kan? Ambillah kewenangan-kewenangan. Terus tarik gara-gara daerah dianggap daerah nggak mampu, daerah kurang amanah, daerah otonominya jalankan secara kebablasan. Kan itu tuh. Nah, udahlah kita ambil aja. Perizinan, tarik semua. Mau bikin apa izin-izin sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja kan dibawa ke Jakarta. Nah, kewenangan kenapa dikurangi? Termasuk di bidang pertambangan, contohnya yang sederhana aja Galian C. Itu masa kabupaten nggak bisa ngurus sih? Galian C kan cuma ngurusin pasir, ya kan, kerikil. Itu juga harus ke pusat. Nah, ini yang kita bilang pusat narik-narik kewenangan juga sembarangan. Jadi kurang menghitung faktor kemampuan daerah. Jadi jangan juga kita ambil-ambil semua. Nah, ini gejala ini sekarang agak kuat namanya desentralisasi. Ya, ada juga yang menyebut tuannya deotonomisasi. Jadi deotonomisasi itu mirip hampir sama istilahnya dengan resentralisasi, penarikan kewenangan. Penurunan gradasi atau derajat otonomi. Padahal kita kalau tanpa otonomi daerah ngurus Indonesia ini pasti akan lebih berat karena pusat itu nggak mungkin sanggup mengelola Indonesia dari Jakarta ini yang perlu luas, yang penduduknya banyak, yang multikultural pula, ya kan? Nah, ini mungkin menjadi PR ke depan lah. Saya kira itu salah satu agenda pemilu 2024 yang akan datang, tentu menghasilkan pemimpin baru. Nah, pemimpin baru ini menurut saya harus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah yang dijalankan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kan begitu juga Pak Jokowi ini kan menjalankan berdasarkan masanya SBY. Nah, dia kemudian punya nuansa sendiri. Gitu ya. Nah, saya menaruh harapan mudah-mudahan kepemimpinan presiden yang akan datang pro otonomi daerah. Jangan cepat-cepat ditarik kewenangan itu. Ya kan? Dan kalau ada daerah keliru di sana sini, di pembinaan, di pembimbingan, difasilitasi, ya. Ibaratnya orang tua pusat. Ini anak-anak kita nih. Anak-anak kita nih kan bisa membimbing, membina kan, bukan ditarik hak. Bukan gitu. Nah, itu cara main cepat aja, main gampang. Ya kan, ini nggak boleh gitu. Ini kan daerah ini juga satu lagi yang penting, ODA ini untuk stabilitas, Pak. Pemerintahan itu kalau misalnya kita tidak memperhatikan kepentingan daerah, itu bisa goyang nih, bisa instabilitas Indonesia. Kan kita sudah pengalaman tuh ketika sentralisasi dilawan oleh daerah pusat itu. Ya kan, itu kan jangan terulang lagi mimpi buruk itu, nightmare namanya. Nanti kalau daerah ini klimaknya sudah tak tahan lagi melihat tekanan-tekanan begini, bisa terjadi ya. Bisa lagi bangkit semangat kedaerahan. Nah, jangan begitulah. Jadi kita ingin pusat itu mungkin bila bikin kebijakan-kebijakan harus memperhatikan kepentingan daerah dan tentu seimbang dengan kepentingan nasional. Jadi formulanya menurut saya begini, Wan. Yaitu ada
yang disebut kita perlu desentralisasi, kita perlu juga sentralisasi, dua-duanya alat untuk memajukan kehidupan rakyat, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tapi nggak boleh kemudian kalau adanya sentralisasi, kemudian mematikan otonomi daerah. Atau sebaliknya desentralisasi kita beri habis-habisan, mati pula pusat sentralisasi. Nggak boleh. Jadi harus seimbang kan? Nah, insert of equilibrium antara yang sentralisasi dengan desentralisasi. Harus ada perimbangan. Nah, kalau sekarang keadaannya lebih banyak terjadi penarikan kewenangan itu. Nah, itu dia persoalan yang agak serius ya. Makanya banyak kawan-kawan menyatakan ini otonomi daerah masih ada nggak nih? Nah gitu kan tadi kan juga angkat itu. Soalnya misalnya gini dalam penganggaran, perencanaan, semuanya kan kontrol pusat. Ya, apalagi daerah yang kemandirian fiskalnya itu rendah. Itu boleh dikatakan APBD-nya harus dievaluasi pusat dulu. RAPBD sebelum dijalankan evaluasi pusat. Walaupun sudah ada pengawasan oleh DPRD, pembahasan bersama, tapi nggak boleh dijalankan dulu. Harus ada pusat. Nah itu kemudian harus ada sistem SIPD namanya, yang juga menjadi kewajiban bagi daerah mengikuti pola itu. Lalu ada sekarang DAU misalnya, dan alokasi umuman, itu DAU rasa DAK. Nah, udah benar kamu cerita itu. Iya, DAU rasa DAK. Karena apa namanya diberi tanda. IMARK namanya, IMARK oleh ini DAU. Kalau dulu kan DAU itu blok grant. Bolehlah kita pakai untuk ini sesuai dengan kebutuhan daerah. Sekarang dia ditandai untuk kesehatan segini, infrastruktur segini. Sudah ditentukan. Nah itu membuat juga daerah kreativitas inovasi tidak ada. Makanya mereka agak sedikit kecewa. Ya, termasuk juga Pak dalam hal penentuan jabatan. Itu dia. Ini juga ke pusat juga. Gubernur pun tidak bisa kewenangan untuk mengganti misalnya OPD. Betul. Yang nilai kan gubernur lebih tahu kan. Kepegawaian ya. Dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan pemerintah kan tentu gubernur punya hak. Betul. Tapi harus minta izin pusat juga. Itu dia. Nah ini kan hal yang sangat. Iya, dan negara kita besar nih. Kalau apa-apa izin pusat, bayangkan jumlah daerah otonom kita ini sudah 548. Besar ya. Karena tambah kemarin Papua 4 provinsi baru. Nah kira-kira Pak dengan perkembangan begitu luas daerah itu ya. Kita kan baru kalau provinsi kan baru 30. Provinsi 30 sekarang itu 38. 38 kan? Masih kecil sebetulnya itu. Oh itu. Iya. Menurut saya kan perlu diluaskan lagi kan. Apalagi kabupaten. Nah, ini bagaimana Pak? Pemekaran daerah nih ya. Pemekaran daerah. Nah, Riau ini kan peluang untuk pemekaran ada sebetulnya. Semua Indonesia lah. Jadi ada Riau, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ya, ada apa namanya NTB, macam-macam, ya. Seluruh Sabang Merauke itu ada provinsi-provinsi yang menghendaki pemekaran. Nah makanya sekarang usulan nih ya dari daerah-daerah itu kalau jumlah provinsi kita sekarang 38. Saya lihat data Dagri itu yang terakhir. Provinsi baru itu diusulkan 34 lagi, Pak. Oh, yang mau diusul? Ya udah ada masuk usulan. Saya nggak tahu ada Riau atau nggak di dalamnya. Tapi 34 dari data untuk provinsi ya. Kalau kabupaten kota itu tambah provinsi baru itu ada 300-an lebih se-Indonesia untuk meminta dimekarkan. Ya? Hampir separuh daripada sekarang ya? Oh iya, lebih ya. Nah, sekarang kan 548. Kalau jumlah totalnya sekitar 327 kalau saya nggak salah, termasuk provinsi yang 34 itu usulan baru, wah itu bisa luar biasa tuh pemekaran itu. Dan itu tidak merugikan pemerintah pusat sebetulnya kalau ini dibuka ya. Nah ini dia masalahnya. Masalahnya punya kemandirian fiskal nggak mereka? Jadi kalau cuman berani mekar, tapi tidak punya kapasitas, kemampuan untuk membiayai urusan rumah tangganya, lalu minta dana transfer dari pusat, mengandalkan dana pusat, maka disitulah berat. Ya tentu ini seleksi kan, itu kan tidak. Seleksi ini penting dilakukan. Itu dia. Jadi kalau ke depan ini memang
moratorium itu baiknya dicabut lah. Tapi harus selektif. Ukurannya jangan politis. Tapi ukurannya kepada teknis birokratis kesiapan daerah itu. Jadi kalau daerah memang punya kapasitas, kemudian fiskalnya oke. Kemudian dia punya SDM, cukup. Kemudian dia punya infrastruktur, sarana prasarana pemerintahan memadai, ya kan? Potensi ekonomi, Nah, kalau dia memenuhi syarat seperti itu, maka harusnya dibuka keran untuk bisa memekarkan daerah otonom itu. Jadi bukan karena aspirasi. Kalau aspirasi itu kan nggak ada hitungannya. Cuman teriak-teriak aja, mungkin dia mau pulang kan? Iya, itu kepentingan politik, apalagi kalau PKD kan. PKD kalau kalah, kita marah. Kita minta mekarkan daerah. Jadi gitu. Ini jadikan bisa sih. Jadi itu juga nanti mungkin penting juga menjadi agenda presiden-presiden yang akan datang. Betul. Apakah pemekaran ini dibuka? Ya, karena tadi ada studi juga yang menyebutkan daerah-daerah tetangga gitu, kayak Thailand, kayak Filipina. Ya kan itu banyak tuh provinsinya. Kenapa Indonesia nggak banyak? Kan gitu ya. Tapi kemampuan keuangan pusatnya juga harus kita hitung. Kuat nggak dia membiayai? Kalau sekali mekar itu langsung misalnya puluhan, apalagi kalau ratusan. Saya khawatir nggak punya kemampuan fiskal pusat ya untuk, karena daerah-daerah otonom kita itu cenderung setelah dibentuk itu meminta dana membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Tapi kembali tadi itu Pak, tentu harus dilihat dari segi potensi daerah itu kan itu. Nah itu dia potensi kalau juga. Potensi daerah itu memang cukup fiskalnya bisa mandiri dalam hal ekonomi ya. Itu boleh saja, apalagi yang menyangkut masalah potensi daerah itu. Benar. Berarti contoh Riau misalnya ya. Yang di Indragiri Hilir kan, itu kan begitu luas itu. Luas ya. Iya. Belum pernah mekar itu ya? Belum. Indragiri Hilir kan, Tembilahan itu. Tembilahan ya. Itu kan minimal 2 daerah itu. Oke. Nah, penduduknya gimana? Penduduk cukup. Kemudian potensi daerah itu memadai. Kalau dibelah itu ada penduduknya? Ada. Sebab ada aturan di Undang-Undang 23 2014, syarat absolut namanya. Syarat mutlak itu. Kalau di Undang-Undang 32 2004 nggak ada. Kalau di Undang-Undang Pemda 23 2014 sudah dibuat. Daerah bisa dibentuk, jadi mekarkan apabila memenuhi 2 syarat mutlak. Harus ada. Satu, syaratnya adalah jumlah penduduk. Nah, yang kedua luas wilayah. Luas, betul. Nah, jadi kalau luas wilayah tadi kayak luas begitu luas kan sampai ke batas ke batas. Tinggal jumlah penduduknya juga ada hitungan. Kalau jumlah penduduknya mencukupi sesuai zonasi, maka itu mungkin bisa dimekarkan. Dan kemudian juga Riau ini kalau saya perhatikan ya, di samping Indragiri Hilir juga Kampar. Oh, itu besar juga kah? Besar juga kawasan itu. Luas wilayah ya? Luas wilayah. Penduduknya? Potensinya penduduk apalagi? Oke. Penduduk kan di Riau ini paling besar kan Pekanbaru. Nomor 2 Kampar. Nomor 3 besar ya? Nomor 3 kayak Indragiri Hilir. Oh iya. Jumlah penduduk yang besar. Oh itu besar semua juga. Besar. Jadi artinya kalau ada besar ini penduduknya. Iya. Itu belum kaji lagi provinsi. Oh belum kaji. Kalau provinsi mungkin Riau bisa 2 provinsi. Oke, iya. Apa itu provinsi yang mana lagi? Iya, pesisir. Pesisir. Iya, tinggal kalau usulan masyarakat, nah itu harus diikuti dengan kajian teknis. Harus ada naskah akademik, betul-betul memenuhi syarat. Jangan aspirasi politik aja. Betul. Nah di nasional itu kan juga ketika kita merancang Undang-Undang 23 2014 kan waktu itu saya Dirjen Otonomi Daerah. Nah jadi kita membuat pembaruan dalam aturan main pemekaran daerah. Nah pemekaran daerah itu nggak ujuk-ujuk kumpul-kumpul kabupaten jadi provinsi. Langsung enggak, itu ada tahapan namanya daerah persiapan dulu. Selama 3 tahun. Nah, jadi daerah itu diuji dulu 3 tahun, dia siapin semua sarana prasarana, termasuk SDM-nya, aparatur. Baru sesudah itu ditetapkan dengan undang-undang. Kalau dia setelah dievaluasi memenuhi syarat.
Dan untuk pembentukan DOB yang baru itu di Undang-Undang 23 cukup dengan PP. Dulu kan saya zaman Orde Baru Pak kan ada Undang-Undang nomor 5 tahun 74. Betul. Kan otonomi daerah diberikan juga kan? Iya. Nah, untuk persiapan pemberian otonomi khusus otonomi sepenuhnya itu ada juga. Ada tahapan. Kan? Ada kan? Namanya pilot project daerah percontohan. Ya, percontohan. Uji coba. Iya, dulu ada Pak, seperti Kampar. Ada. Penaya. Kita Kampar ya? Iya, Kampar. Iya, kalau di Sumatera Barat saya ingat tuh Tanah Datar. Nah, Tanah Datar. Nah, itu kabupaten-kabupaten yang dijadikan daerah dengan percontohan untuk pengembangan otonomi. Ini kan bagus sih jadikan apa kan? Betul. Betul. Kalau sudah memang betul dilihat dalam 3 tahun itu sudah mampu, dia ya lepas. Lepas, iya. Kalau enggak kita balikin lagi. Balik. Kan cukup dengan PP. Iya. Jadi nggak pakai undang-undang. Iya. Nah, tapi nanti kalau berhasil baru dia setelah dia vonis 3 tahun diusulkan RUU-nya. Ya. Nah, gitu. Ada juga yang unik di Indonesia ini. Daerah otonom dipaksa-paksa dibentuk. Ya. Kemudian nggak mampu. Ya. Lalu kemudian dihapus atau dibubarkan nggak bisa. Bisa, ya. Karena politik. Sudah ada DPRD di sana, sudah ada partai di sana. Nah, nggak ada itu undang-undang pemekaran. Kalau pemekaran banyak, undang-undang penghapusan nggak ada. Ada ya. Nah, jadi padahal di slot undang-undang ada, tapi politisi nggak berani. Nah, makanya janganlah lewat undang-undang dulu, cukup dengan PP. Nah, pembentukan itu kalau PP ditetapkan kan cuma ditekan presiden. Kalau dia gagal setelah dievaluasi 3 kan? Bisa ditekan udah, dia balik lagi kepada biasa, nggak pakai undang-undang. Belum ada deh sifatnya wilayah administratif, dia tidak ada DPRD. Tapi prinsip sekarang yang kita kaji ini otonomi daerah itu perlu dijadikan satu dasar yang kuat bagi negara kita yang di luas Pak ya. Nggak mungkin. Karena hal inilah yang akan membawa perubahan masyarakat. Betul. Tanpa otonomi kesejahteraan tidak tercapai. Iya, akan memakan jalur panjang karena kewenangan itu kalau dipusatkan, maka ada kecenderungan itu memerlukan waktu yang panjang, memerlukan pembiayaan yang juga besar bagi masyarakat nih. Karena apa-apa harus ke pusat kan? Nah, itu kan pola Orde Baru dulu. Jadi janganlah begitu. Sekarang kan banyak itu Pak. OPD ke pusat. Pusat, ya. Itu dia. Betul. Jadi ini juga biaya tinggi jadi kan. Coba lah ongkos. Berapa? Sebentar rapat. 34 loh kementerian di pusat. 34. Sekarang Pak. Panggil-panggil. Iya, dipanggil-panggil di Jakarta tuh Pak. SPPD-nya kan harus dibatasi juga Pak. Itu dia. Sekarang tidak sepenuh juga mereka bisa menggunakan SPD itu. Iya, itu sudah ditentukan oleh ketentuan anggarannya. Itu dia dibatasi pula. Nah, jadi itu membuat tidak menunjang lah otonomi yang sehat lah menurut saya. Nah, jadi harusnya kalau sudah kita lepas kepada daerah, kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Biarlah dia kreasi dan inovasi. Dia jalankan dulu. Setelah itu kalau ada dijalankan menyimpang, baru ada kontrol. Nah, kita ini kan belum jalan sudah harus lapor. Kan gitu. Nah, itu yang membuat otonomi itu menjadi pelan geraknya. Dan ketergantungan kepada pusat menjadi tinggi. Kemandirian dan kepercayaan diri pun menjadi rendah. Kan mandiri kita. Dan lagi Pak, ini pengaruh pada DPRD juga Pak. DPRD juga dalam hal membahas suatu peraturan daerah segalanya itu. Karena ada hal-hal yang perlu dibicarakan di pusat, mereka ke Jakarta juga. Balik dia. Udah balik dia. Kadang-kadang urusan itu tak perlu ke Jakarta, tapi kena dari kesempatan. Pergi juga. Iya, malah SPPD-nya katanya perjalanannya itu hari yang sebulan 30 hari. Nah, itu kawan-kawan dewan ada yang 35 hari. Satu bulan. Kan enggak, jadi mengganggu juga. Nah, jadi itu pola pembinaan dan pengawasan yang harus didorong oleh nasional ini pemerintah pusat, Wan. Jadi jangan membuat daerah itu sangat bergantung dengan pengawasan preventif lah, tambah lagi represif lah. Ya kan kalau otonomi yang sehat di mancanegara ini saya udah keliling dunia nih Wan, melihat otonomi daerah ke Amerika, saya pergi ke Eropa, saya pergi di Asia ini saya lihat Jepang, lihat Thailand, lihat Korea. Di situ kalau sudah otonomi diberikan, mereka menjalankan otonomi. Nah nanti kalau dia sudah eksekusi dan jalankan, ketemu nanti persoalan baru di situ dilakukan perbaikan. Bukan ketika
Mau dijalankan lapor, ya kan? Tanya lagi. Terus di apa lagi? Oh, nggak bisa, ditolak. Nah, otonomi yang baik itu adalah kan otonomi ini self local government namanya. Ketika kita sudah serahkan urusan pemerintahan, mereka jalankan. Sama dengan kita punya anak lah. Kalau anak udah kawin, kita lepas dia mengurus rumah tangganya, kan? Tapi kalau kita juga terus campuri, maka anak itu nggak pede, nggak percaya diri dia, nggak maju-maju dia. Jadi kemandirian daerah itu letaknya ya? Di situ. Nah, kita agak terlalu sebagai orang tua, ya gitu kira-kira, terlalu banyak melakukan intervensi. Nah, itu nggak sehat bagi otonomi daerah. Oke, Pak Joel Mansah, luar biasa. Oleh karena itu pusat dengan terlalu banyak intervensi lah untuk kepentingan daerah ini. Benar. Cincin, tuan-tuan dan perempuan, Pak Joel Mansah. Ya. Mungkin perbincangan kita cukup ini, Pak ya. Oh ya. Karena sudah cukup memberikan suatu nuansa pemikiran kita ke depan. Jangan sampai otonomi ini mati. Ya. Kita harus bersemangat. Daerah juga harus memberikan kepercayaan kepada pusat supaya ada kemampuan kita untuk mengelola daerah di kita dengan baik, ya, terutama bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, kemudian bagaimana semangat berjuang kita untuk membangun daerah, infrastruktur, dan mengangkat ekonomi masyarakat. Saya yakin percaya bahwa pemerintah daerah itu punya kemampuan sebetulnya. Asal pemerintah pusat jangan terlalu banyak ikut campur dalam hal pemerintah daerah ini. Terima kasih Pak Joel Mansah. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan tetap memberikan pemikiran dan penyegaran dalam masalah pemerintah daerah ini. Insyaallah. Dan Bapak sebagai bidan lah ya. Amin. Mana yang tak betul diperbaiki. Itu dia. Ya, mana yang sementara harus diperbaiki. Betul. Dengan baik, ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Joel Mansah. Mungkin demikianlah cincin tuan-tuan dan bapak sekalian. Tapi jangan lupa share, ya. Dan komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses.